Masih tentang tema asuransi, kalau video sebelumnya aku membahas tipe-tipe asuransi supaya kita nggak salah dalam membeli polis asuransi. Nah, kali ini aku mau men-share kesalahan yang biasanya dilakukan sama nasabah-nasabah supaya kalian nggak mengalaminya juga saat kalian membeli polis asuransi. Yang pertama adalah membeli polis tanpa tahu apa fungsi dan juga jenis polisnya. Jadi aku pernah ketemu sama satu teman yang cukup kaya. Jadi banyak banget tuh agent yang nawarin ke dia untuk membeli polis asuransi. Karena tipikal kita orang Asia nggak enakan dan juga daripada ditawarin terus-menerus, ya udah akhirnya dia tanya minimal preminya berapa dan aku beli supaya aku nggak ditawarin lagi. Tetapi saat aku lihat jenis-jenis polis yang dia punya, ternyata dia cuma punyanya asuransi untuk UP meninggal. Dia nggak punya untuk sakit kritis dan juga dia nggak punya untuk kesehatan. Nah, ini sangat bahaya karena kita cuma membeli karena nggak enak, tetapi polisnya sendiri nggak terlalu maksimal untuk mengcover kehidupan kita. Yang kedua adalah berbohong mengenai kondisi kesehatan yang terjadi sama kita saat ini. Jadi saran aku jangan pernah berbohong untuk hal ini, karena yang dirugikan adalah kita sendiri. Kalau sampai ketahuan kondisi kita setelah kita melakukan klaim, bisa-bisa kita dibatalkan polisnya dengan sepihak oleh pihak asuransi. Jadi saran aku adalah kita buka semua kondisi kesehatan kita waktu sebelum membeli polis tersebut, supaya kita tetap bisa melaporkan kondisi yang sesungguhnya, supaya pihak asuransi pun tahu dengan kondisi kita saat ini. Yang terakhir adalah kondisi masa tunggu. Jadi saat kita membeli sebuah polis, biasanya ada masa tunggu. Biasanya ini berlaku untuk asuransi kesehatan. Jadi saat kita membeli polis misalkan hari ini, kita baru bisa pakainya itu sebulan kemudian untuk penyakit tertentu, kecuali karena kecelakaan. Nah, ada juga penyakit-penyakit yang punya masa tunggu untuk 12 bulan. Jadi, kita perlu tahu polis-polis apa yang kita punya supaya kita nggak mengalami kesalahan yang biasanya dialamin sama nasabah-nasabah yang biasanya nggak tahu karena mereka cuma asal membeli polisnya. Itu aja sharing aku mengenai asuransi kali ini supaya membantu kalian punya pemahaman yang lebih tepat. Boleh komentar di bawah kalau masih ada pertanyaan. Kita ngobrol yuk!